telah datang dari Korea beberapa bulan yang lalu 30 investor. Dari Jepang kurang lebih 40 investor. Dan dari Singapura 120 investor sudah ke sini. IKN sekarang pada tahap pertama itu adalah investasi PMDN semuanya. Belum ada PMA yang melakukan groundbreaking. Saya mengkritik IKN kira-kira setahun lalu saya bilang Jokowi berbohong soal IKN. Dia jual negeri ini ke Cina nggak laku, dia jual ke Kanada nggak laku, dia jual ke Amerika nggak laku, dia jual ke Singapura nggak laku. Lalu saya bilang Jokowi itu karena dia menipu rakyat dengan mengatakan bahwa sudah ada 1.200 investor yang antri untuk masuk ke IKN. Saya bilang enggak, itu nol. Lalu saya diperkarakan karena dianggap saya menghina presiden. Seminggu lalu kata Bahlil memang nol, nggak ada investor yang masuk. Ya berarti Pak Jokowi yang berbohong pada waktu itu. Kenapa saya mesti ditangkap? Awalnya ada yang sesumbar dengan bilang kalau banyak investor asing yang sudah invest ke IKN. Telah datang dari Korea beberapa bulan yang lalu 30 investor. Dari Jepang kurang lebih 40 investor. Dan dari Singapura 120 investor sudah ke sini. Jauh-jauh mereka ke sini pasti ada kalkulasinya, pasti ada hitung-hitungannya. Kemarin juga baru saja dari Uni Emirat Arab juga datang. Setelah datang langsung nemuin saya. Artinya apa? Tertarik. Tapi jangan dari sana dulu. Investor di dalam negeri harus didahulukan. Kalau enggak nanti pasti saya dikomplain. Ya ini yang paling penting, investor, investasi asing sudah masuk ke Ibu Kota Nusantara tadi pagi dari Australia untuk bidang pendidikan, kemudian tadi juga dari Rusia untuk properti, dan sekarang juga dari China juga untuk properti. Ini menunjukkan kepercayaan dari investasi baik lokal, domestik maupun internasional bahwa Nusantara memang tempat yang sangat menarik bagi investasi. Tapi urusan untuk yang fasilitas kepemerintahan memang semua dihandle oleh pemerintah. Pak, berarti ini investasi asing perdana ya Pak, yang groundbreaking? Ya hari ini ya. Ya. Kedepannya ada lagi nggak Pak? Kedepannya untuk yang asing sendiri ada masuk? Ini yang sudah tanda tangan LOI kan sudah banyak, kan diseleksi, kan di screening, tidak semua masuk langsung ya ini masuk ya ini masuk ya kan, disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di IKN. Presiden Joko Widodo memberikan izin hak guna usaha untuk para investor Ibu Kota Nusantara langsung mencapai jangka waktu 95 tahun. Hal ini mengubah peraturan sebelumnya yang mewajibkan adanya perpanjangan secara bertahap. Beberapa rapat kerja sebelumnya, termasuk 2 rapat kerja terakhir, Pak Menteri dengan keyakinan penuh mengatakan bahwa akan banyak, sekali lagi akan banyak investasi asing yang masuk ke IKN. Ya. Tetapi kalau kita lihat faktanya, sampai sekarang tidak ada satupun saya mendengar ada investasi asing yang sudah merealisasikan investasinya di IKN. Investasi domestik sendiri jumlahnya masih sangat terbatas. Saya melihat beberapa groundbreaking yang berhenti hanya pada tahap groundbreaking. Sehingga investasi yang ada semata-mata mengandalkan pada investasi yang menggunakan dana APBN. Total anggaran 90,2 triliun yang dianggarkan 2022, 2023, 2024 sudah dipakai 72,8 triliun. Sehingga 2025 ketika terjadi pergantian pimpinan itu tersisa kira-kira 16 triliun, Pak. Nah, kalau 16 triliun melihat realitas yang ada, maka infrastruktur dasar pun belum akan selesai. Investasi yang masuk di IKN sekarang pada tahap pertama itu adalah investasi PMDN semuanya. Belum ada PMA yang melakukan groundbreaking.
Kita sudah dibohongi berkali-kali bahwa banyak sekali investor yang sudah tertarik akan investasi. Uni Arab Emirat akan invest di ibu kota baru. Kagak ada tuh ceritanya. Kemudian SoftBank sampai datang ke Jakarta, investasi 1.428 triliun. Kagak ada tuh. Bohong doang. Saya mengkritik IKN kira-kira setahun lalu. Saya bilang Jokowi berbohong soal IKN. Dia jual negeri ini ke Cina nggak laku, dia jual ke Kanada nggak laku, dia jual ke Amerika nggak laku, dia jual ke Singapura nggak laku. Lalu saya bilang Jokowi itu karena dia menipu rakyat dengan mengatakan bahwa sudah ada 1.200 investor yang antri untuk masuk ke IKN. Saya bilang enggak, itu nol. Lalu saya diperkarakan karena dianggap saya menghina presiden. Seminggu lalu kata Bahlil memang nol, nggak ada investor yang masuk. Ya berarti Pak Jokowi yang berbohong pada waktu itu. Kenapa saya mesti ditangkap? Jadi Bahlil berbohong dari awal, disuruh berbohong oleh Jokowi. Masuknya investasi asing ke Ibu Kota Nusantara IKN masih menjadi misteri. Padahal investasi nyata dari investor merupakan kebutuhan pokok jika ingin IKN benar-benar terwujud. IKN tanpa investasi, khususnya investasi asing, bisa menjadi petaka bagi APBN. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengonfirmasi hingga saat ini belum ada investasi asing yang masuk ke IKN. Lantas bagaimana nasib pembiayaan IKN? Apakah IKN akan semakin membebani keuangan negara? Kita lihat satu poin. Pertama adalah ketidakpastian politik di Indonesia. Kita tahu investor itu hanya masuk kalau ada dua hal. Pertama, kejelasan hukum dari status IKN. Yang kedua, stabilitas politik. Nah, dua-duanya nggak ada pada Jokowi itu. Jadi apa yang mau diharapkan? Investor itu punya kemampuan bisnis intelijen yang disebar di mana-mana, memantau perkembangan politik kita, tahu opini masyarakat adat, ngerti apa yang lagi dikritik oleh LSM. Jadi sebetulnya investor asing itu lebih paham tentang keadaan Indonesia daripada buzzer-buzzer yang berupaya untuk bujuk Jokowi supaya pergi jualan ke sana, jualan ke sini. Investornya nunggu tuh dari berapa? Ada 1.200 yang nunggu, sekarang tinggal 500, sekarang tinggal 300. Tetapi poin kita selalu sama itu, bahwa Jokowi akhirnya mesti minta bantuan Bandung Bondowoso untuk mendirikan IKN, karena nggak ada satupun yang mampu untuk diyakinkan bahwa IKN itu masuk akal. Begitu banyak proyek yang juga tidak dilihat sebagai visible untuk dilanjutkan. Jadi sebetulnya politik Jokowi itu dia nggak ngerti bahwa politik IKN itu terhubung dengan politik pemilu nanti itu. Kalau kepastian politik nggak ada, kalau stabilitas politik tidak terjamin, kalau status hukum dari tanah-tanah di sekitar situ tidak bisa dipastikan, kalau investor tahu bahwa sebetulnya itu tanah yang dikuasai oligarki itu, bahwa merambah hutan juga itu adalah bagian dari kepentingan oligarki. Jadi sebetulnya semua soal yang menyangkut lingkungan, dimensi keamanan, dan dimensi kepastian hukum tidak bisa dibuktikan oleh Jokowi. Jadi ngapain Jokowi mondar-mandir jadi sales promotion boy di situ? Padahal sebetulnya semua informasi itu diketahui oleh investor asing. Kalau Mbak Zilvia menanyakan kenapa sampai sekarang belum ada investasi asing masuk, maka salah satu jawaban yang paling terpenting adalah tahap pertama ini akan selesai, dan itu sebabnya kita ketahui kemarin salah satu tugas terpenting dan utama yang hendak dan akan dilakukan oleh Pak Bambang, mantan kepala IKN, IKN itu, kepala otoritas, tidak ada lain kecuali adalah mewakili Presiden, utusan khusus Presiden untuk dan atas nama pemerintah, untuk dan atas nama negara, melakukan kerja-kerja nyata dari network international networker yang dimilikinya. Bang Ali, kenapa harus tunggu pembangunan tahap pertama selesai baru investasi asing masuk? Nah, dengan pengalaman dalam memandung untuk investasi. Oh iya dong, kalau tahap pertama itu terkait dengan infrastruktur. Karena itulah maka kita kenal ada 3
opsi yang diberikan itu kan. Yang pertama itu adalah kepemilikan tanah itu apakah menjadi milik daripada para investor yang akan masuk, apakah ada kerjasama pemerintah dengan badan usaha lain, ataukah mereka sewa. Tahap pertama ini menjadi penting Mbak Sylvia karena infrastrukturnya harus mantap sehingga semua yang begitu pemerintah atau nanti meyakinkan para investor asing itu benar-benar bisa terima dan melihat betapa dahsyatnya pembangunan IKN. Lebih berguna mana? Cacing atau beliau? Tentu secara politik beliau lebih berguna karena dia bisa menggusur cacing di Kalimantan untuk jadi IKN. Tapi dari sudut pandang ekologi, cacing mampu mendekomposisi tubuh raja itu. Hanya cacing yang mampu mengurai tubuh pemimpin Wakanda. Sampai di situ saya kena deli apa enggak? Jokowi mau bikin IKN. Dia putuskan secara politik. Artinya harus jalan. Lalu dia bilang, Unwira dan Muhammadiyah buatkan AMDAL. Untuk apa? Untuk membatalkan ambisinya, bukan untuk membenarkan ambisinya. Kan kasus kita pertama adalah kerusakan ekologi di Kalimantan yang disebut sebagai bagian dari politik antroposin Jokowi, upaya untuk membatalkan kehidupan alamiah. Dimulai dari ambisi dia untuk meninggalkan legasi. Oke, boleh aja. Tapi di dalam ilmu lingkungan, AMDAL harus mendahului keputusan politik. Sekarang Jokowi udah putuskan untuk pindah, baru minta Universitas Unwira Muhammadiyah, Universitas Mula Warman segala macam, buatkan AMDAL. Maka disogoklah dosen-dosen. Supaya meloloskan ambisi si bajingan tolol itu.